Gadis berambut panjang itu baru saja ingin bertukar cerita dengan pamannya, tetapi detik berikutnya dia langsung digantung di dalam bus. Saat pria jorok itu tidak menyadari bahwa paman di depannya adalah seorang pembunuh, paman itu membawa pria jorok itu untuk mencari bus dan mendapati bahwa semua orang di sana sudah pergi. Pria jorok itu ingin mengambil barang bawaannya, tetapi dia melihat mayat pengemudi dan suami gadis berambut pendek itu. Pria jorok itu ingin segera menelpon polisi, tetapi paman gila itu mengira ada seseorang yang mencuri pekerjaannya di bisnis ini. Detik berikutnya dia membunuhnya dengan marah. Adegan pembunuhan itu tak sengaja terlihat oleh seorang pria yang bersembunyi di dalam hutan. Kemudian paman gila itu mendengar teriakan gadis yang meminta tolong dan dia segera menemukan gadis yang diikat dengan kawat duri. Dia pikir dia akhirnya akan diselamatkan, tetapi dia tidak menyangka bahwa paman ini akan langsung pergi setelah mengatakan sesuatu dan meninggalkan gadis berambut itu di tengah hutan. Setelah semua karakter pendukung mati, akhirnya giliran sang pahlawan wanita. Setelah 3 jam berjalan tanpa henti, sang wanita akhirnya menemukan sebuah hotel. Paman gila itu menghentikan sebuah mobil dan 2 orang di dalam mobil itu dengan antusias setuju untuk memberi tumpangan kepada paman gila. Setelah membunuh, paman gila itu tidak memilih untuk mengubur tubuhnya, tetapi melemparkannya ke pinggir jalan. Ia merasa bahwa dia telah bertemu lawannya dan pahlawan wanita di sini telah tinggal di hotel. Yang tidak diketahui adalah bahwa kedua pembunuh itu tinggal di kedua sisinya. Pria gila itu benar-benar mengikat gadis itu ke tempat tidur dan memotong kulitnya dengan perlahan. Sang wanita mendengar teriakan gadis itu dan mengira itu adalah pertengkaran kecil antara sepasang kekasih muda dan meminta pihak lain untuk mengecilkan suaranya. Pahlawan wanita yang tidak bisa tidur itu keluar untuk mencari udara segar. Pria itu segera mengikutinya keluar, tetapi kemudian pamannya juga mengikutinya keluar. Kedua pembunuh itu mengetahui identitas masing-masing begitu mereka bertemu dan percakapan mereka penuh dengan bubuk mesiu. Melihat ini, sang wanita bergegas pergi. Setelah sang wanita pergi, percakapan antara keduanya menjadi lebih berani dan mereka menganggap sang wanita sebagai mangsa. Pria itu memutuskan untuk mengambil inisiatif. Dia menggeser pisau ke kaca sang wanita. Indra keenam sang wanita mengatakan kepadanya bahwa tidak aman di sini, jadi dia segera berkemas dan pergi. Larut malam, ketika pamannya masuk ke kamar, dia menemukan bahwa sang wanita telah hilang. Dia mengira wanita itu telah diculik oleh pria itu dan ia segera mengejarnya. Pria itu masuk ke kamar sang wanita melalui jendela dan menemukan bahwa sang wanita telah menghilang. Saat ini dia hanya mendengar suara truk yang mulai melaju. Dia mengira paman itu telah berhasil, tetapi ketika dia mengejarnya, dia menemukan bahwa ban mobil curian itu telah bocor yang membuat pria itu semakin tertarik. Kedua kaki sang wanita terlihat dari sini dan dia segera mengejar wanita itu. Wanita mengeluarkan pisau untuk membela diri, tetapi paman itu mengeluarkan kartu identitas polisi palsu. Sang pahlawan wanita sedikit ketakutan. Dia masuk ke dalam mobil paman gila tanpa khawatir dan tak lama kemudian sang wanita pingsan. Ketika dia bangun, tangannya sudah diborgol. Saat ini pria itu menghentikan truk paman gila. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?